Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfat Maulana dengan NIM C01233332. Di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama itu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Apa saja ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan? Manajemen keuangan lanjutan mencakup berbagai aspek strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan. Berikut adalah ruang lingkup utama dalam manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama itu keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, yang ketiga keputusan dividen, dan yang keempat keputusan modal kerja. Masuk di risk dan return serta model penilaian dalam investasi. Risiko atau risiko dalam investasi adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Risiko dapat mengklasifikasikan menjadi yang pertama risiko sistematis dan yang kedua risiko tidak sistematis. Return atau hasil return adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa yang pertama capital gain atau loss, yang kedua yield. Model penilaian investasi. Model penilaian investasi digunakan untuk menentukan nilai wajar suatu aset dan membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Berbagai model yang umum digunakan meliputi yang pertama capital asset purchase model, yang kedua discounted cash flow, dan yang ketiga arbitrage pricing theory. Masuk di konsep risiko saham, jenis saham serta proses penilaiannya. Konsep risiko saham mengacu pada ketidakpastian terkait return investasi saham. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga saham seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan sentimen pasar. Risiko saham dapat dikategorikan menjadi 1. Risiko pasar atau market risk, yang kedua risiko industri risk, dan yang ketiga risiko perusahaan, company risk. Jenis saham. Yang pertama itu saham biasa atau common stock, yang kedua saham preferen atau preferred stock, dan yang ketiga saham blue chip, yang keempat itu saham growth, saham flu. Proses penilaian saham bertujuan untuk menentukan nilai wajar suatu saham. Ada dua pendekatan utama dalam penilaian saham. Yang pertama itu analisis fundamental dan yang kedua analisis teknikal. Masuk di konsep risiko obligasi, jenis obligasi serta proses penilaiannya. Konsep risiko obligasi. Risiko obligasi mengacu pada ketidakpastian terkait return investasi. Obligasi, meskipun obligasi dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham, obligasi tetap memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan. Apa saja risiko yang perlu dipertimbangkan itu? Yang pertama risiko suku bunga atau interest rate risk, yang kedua risiko kredit atau credit risk, risiko inflasi atau inflation risk, yang ketiga itu risiko likuiditas atau liquidity risk, dan yang keempat itu risiko panggilan atau call risk. Jenis obligasi.
Obligasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria berdasarkan penerbit. Yang pertama itu obligasi pemerintahan, yang kedua obligasi korporasi, yang ketiga obligasi daerah. Sedangkan berdasarkan tingkat bunga itu ada obligasi kupon tetap, obligasi kupon mengambang, dan obligasi tanpa kupon. Proses penilaian obligasi. Proses penilaian obligasi bertujuan untuk menentukan nilai wajar suatu obligasi. Metode yang umum digunakan adalah yang pertama discounted cash flow, dan yang kedua itu yield to maturity. Masuk di konsep risiko reksadana, jenis reksadana serta proses penilaiannya. Konsep risiko reksadana. Tingkat risiko reksadana bervariasi tergantung pada jenis reksadana dan komposisi aset yang dikelola. Beberapa jenis risiko reksadana meliputi yang pertama risiko pasar, yang kedua risiko kredit, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat itu risiko konsentrasi, dan yang kelima risiko nilai tukar. Masuk di konsep risiko reksadana, jenis reksadana dan serta proses penilaiannya. Jenis reksadana. Reksadana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan komposisi aset yang dikelola. Yang pertama itu reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana campuran, yang keempat itu reksadana saham, yang kelima reksadana terproteksi, dan yang keenam reksadana indeks. Proses penilaian reksadana. Yang pertama itu proses penilaian reksadana meliputi 1. Penilaian aset pasar yang berlaku, perhitungan NAV, pengumuman NAV. Masuk di konsep dan perhitungan biaya modal. Komponen biaya modal yang pertama itu biaya utang atau cost of debt. Yang kedua biaya saham preferen, yang ketiga biaya saham biasa. Ada beberapa metode untuk menghitung biaya saham biasa. Yang pertama itu capital asset pricing model, yang kedua dividend discount model, yang ketiga bond yield plus risk premium approach. Yang keempat itu biaya modal rata-rata tertimbang. Masuk di contoh perhitungan. Sebuah perusahaan memiliki struktur modal berikut. Yang pertama itu utang 30% dengan tingkat bunga 10%. Yang kedua saham preferen 10% dengan dividen 5.000 per lembar dan harga pasar 50.000. Saham biasa 60% dengan beta 1.2 tingkat suku bunga, bebas risiko 5% dan tingkat return pasar 12%. Dan yang terakhir tingkat pajak perusahaan 25%. Perhitungan. 1. Biaya utang KD sama dengan 10%, 1 sampai 25% sama dengan 7,5%. Yang kedua biaya saham preferen KP 5.000 per 50.000 sama dengan 10%. 3. Biaya saham biasa ke 5% tambah 1.2 buka kurun 12% sampai 5% tutup kurun sama dengan 13,4%. Yang keempat itu WACC sama dengan buka kurung 0,30 kali 7,5% ditambah 0,10 kali 10% ditambah 0,60 kali 13%, yaitu 2,25% ditambah 1% ditambah 8,04% sama dengan 11,29%. Dengan demikian biaya modal rata-rata pertimbangan perusahaan tersebut adalah 11,29%. Itulah tadi hasil kerja saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.